Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel bisnisku ya, dengan saya Fajar. Di topik kali ini saya mau bahas tentang mencapai kesuksesan. Apakah mencapai kesuksesan itu harus hidup susah dulu? Harus mengalami menderita dulu? Atau harus mengalami jatuh bangun dulu? Ya, topik yang saya angkat untuk tema kali ini adalah kalau kita ingin mencapai kesuksesan, apakah kita harus benar-benar melewati ujian? Istilahnya, kita harus melewati kesengsaraan dulu, harus melewati menderita dulu, atau hidup susah dulu, baru kita sukses. Dari pengalaman saya menjawabnya pasti. Orang sukses pasti akan mengalami hal tersebut, yaitu menderita, sengsara, hidup susah, dan jatuh bangun. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena menempuh sebuah kesuksesan, mewujudkan kesuksesan itu bagaikan kita melewati sebuah jalan. Jalan itu baru, maksudnya baru kita lewati. Kita belum pernah melewati jalan tersebut. Dan jalan tersebut itu berliku-liku, ada tanjakan naik turun, dan ada banyak lubang, kerikil-kerikil tajam. Ketika kita melewati jalan tersebut, jalan yang baru kita lewati, kita akan pasti menemui sebuah musibah, menemui sebuah istilahnya kecelakaan kecil, yaitu kita kena lubang. Kita mungkin pasti juga akan ban kita bocor karena kita kena kerikil-kerikil yang tajam. Itu pasti. Kecuali kalau jalan yang kita lalui itu jalan yang sudah pernah kita lewati. Pasti kita tahu medannya. Dan kita pasti bisa berhati-hati dan waspada. Coba kalian bayangkan, kalau kita melewati istilahnya lewat jalan yang tidak pernah kita lewati, kita nggak tahu medan, nanti di situ akan ada lubang. Kalau kita sudah bisa melewati jalan tersebut, otomatis kita akan berpengalaman, kita mempunyai jam terbang. Misal kita jalan di jalan tersebut, ada lubang, kita kena lubang, akhirnya terjatuh, kita bangkit lagi. Oh, ternyata jalan ini berlubang, jadi aku harus hati-hati. Akhirnya kita mempunyai pikiran seperti itu. Misal juga jalan tersebut banyak pasirnya, kita terpeleset, terus kita tahu, oh jalan ini ada pasirnya, otomatis kita jalannya tidak akan terlalu kencang, pelan-pelan, hati-hati. Jadi semua butuh proses, dan di dalam proses tersebut pasti akan kita mengalami jatuh bangun, hidup susah. Ada yang bertanya kepada saya, apakah saya pernah mengalami jatuh bangun, hidup susah? Pernah. Sebelum saya lulus sekolah, hidup saya sudah susah. Dan ketika lulus sekolah, saya mulai mencari-cari pekerjaan, hingga akhirnya saya berbisnis dan belajar menjadi pedagang, akhirnya menjadi pengusaha. Sudah saya ceritakan di konten saya sebelumnya kan. Dan hal terpuruk apa yang saya alami ketika saya masih mencari pekerjaan, berdagang, hingga saya menjadi pengusaha? Saya pernah melamar kerja, ditipu sama orang, karena saya ingin masuk ke perusahaan yang ditawarkan. Uang yang saya keluarkan ketika itu katanya buat administrasinya, yaitu 800.000. Dan saya ditipu, uang tidak kembali, pekerjaan tidak jadi masuk. Mungkin di pikiran kalian,
800.000 itu sedikit. Tetapi bagi saya waktu itu 800.000 itu banyak sekali, teman-teman. Kenapa? Karena ketika itu uang 800.000 itu pun saya berhutang ke orang. Karena saya ketika itu masih nganggur, tidak punya pekerjaan, otomatis saya tidak punya uang sama sekali. Saya ingin bekerja benar-benar di perusahaan tersebut dan dijanjikan nanti bisa masuk langsung kerja. Alhasil saya ditipu. Itu pengalaman pahit ketika saya melamar kerja. Yang kedua, pengalaman pahit yang pernah saya alami ketika saya membuka usaha, yaitu saya mengalami kebangkrutan. Dengan dana yang saya keluarkan ialah 10 juta. Dapat dari mana saya uang 10 juta? Memang ketika itu saya masih bekerja di pabrik dengan gaji yang nggak sampai 1 juta. Dan uang 10 juta itu saya meminjam ke bank. Hanya berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan, usaha saya sudah bangkrut. Dan cicilan di bank masih berjalan selama 2 tahun. Dengan tetap membayar cicilan ke bank, tanpa saya bisa menghasilkan apa-apa. Jadi saya tetap jalani, saya tetap membayar cicilan ke bank dengan gaji saya yang hanya kurang lebih waktu itu 800.000 per bulan. Dan cicilannya per bulan di bank adalah 550.000. Hingga akhirnya saya keluar dan resign dari pabrik. Saya tetap membayar cicilan ke bank. Uang mana yang saya bayar? Yaitu uang bensin. Ketika saya resign dari pabrik, setelah saya resign dari pabrik, saya meneruskan dagangan saya, yaitu jualan bensin eceran. Jualan bensin eceran itu pemasukan bersih setiap bulan adalah 580.000, terkadang 600.000. Dan saya buat nyicil ke bank 550.000. Jadi per bulan saya hanya menyisa kadang uang 30.000, kadang 50.000. Saya tetap konsisten, saya tetap menikmati prosesnya. Jadi saya selama 2 tahun membayar cicilan ke bank itu tidak ada hasil apa-apa, tidak ada rupa apa-apa. Dan masih banyak lagi hal buruk yang saya alami ketika saya berproses ingin menjadi pengusaha. Jadi memang semua orang yang berjuang, berani berproses, dia pasti akan menemukan kesuksesannya. Dan jalan orang menempuh sebuah kesuksesan itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalian jangan mengeluh, jangan menyesal, dan jangan putus asa. Kalau kalian mengalami jatuh bangun, segeralah bangkit. Saya membangun usaha ini yang benar-benar menjanjikan kepada masa depan saya. Ini saya buka ketika saya umur 28 tahun. Jadi saya di usia 19 tahun itu mulai berjuang mencari pekerjaan yang istilahnya saya bisa mapan, saya bisa hidup nyaman, hidup enak, pekerjaannya yang mapan. Jadi di usia 19 tahun hingga sampai usia 28 tahun. Jadi intinya saya berproses itu kurang lebih 9 tahun lamanya. Kesuksesan semua orang itu nggak sama. Mereka meraihnya itu juga berbeda-beda. Ada yang 5 tahun sudah mencapai kesuksesan, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Jadi itu tergantung pola pikir kita dan tindakan kita. Kalau kita ingin cepat meraih kesuksesan, itu kita harus cepat-cepat bangkit dari keterpurukan. Jadi saya mengalami hidup susah itu mulai dari saya masih sekolah. Saya berjuang bersama ibu dan bapak dan adik.
hingga saya sampai mencari pekerjaan, lulus sekolah mencari pekerjaan sendiri. Bahkan saya ingin membeli apa, saya ingin meraih apa, itu semuanya saya lakukan sendiri ketika itu. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan, apa yang saya miliki, saya selalu berproses dulu, harus berjuang dulu, tidak mudah. Jadi hidup menderita, susah, sengsara, itu memang ujian dari Sang Pencipta. Tetapi ingat, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena Sang Pencipta memberikan ujian kepada kita, memberikan musibah, cobaan kepada kita, itu adalah sebuah jalan. Bukan jalan buntu, tetapi ada jalan yang harus kita lalui, harus kita lewati. Jadi kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ingat itu teman-teman ya. Ya begitulah teman-teman ya. Saya sudah panjang lebar menceritakan bagaimana pengalaman saya dulu. Saya juga pernah hidup susah. Saya juga pernah menderita. Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Tetapi saya bisa bangkit. Ya sudah, saya akhiri untuk kali ini video saya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman, dengan cara subscribe, share, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.